Halo semuanya, kembali ke kelas imunologi. Kali ini kami dari kelas C 2018 golongan 1 kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal dengan judul HLA-DR in Cytotoxic Lymphocytes Predicts Breast Cancer Patients Response to Neoadjuvant Chemotherapy. Kelompok kami uranggotakan sebagai berikut, dan dengan pembagian kontribusi sebagai berikut. Untuk membahas hasil jurnal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tiga komponen penting dalam penelitian ini, yaitu NACT, breast cancer, dan HLA-DR. Komponen pertama, NACT, adalah akronim dari neoadjuvant kemoterapi. Metode pengobatan ini efektif dalam mengurangi ukuran tumor. Selanjutnya, breast cancer, sebagaimana jenis sel kanker yang dibahas dalam penelitian ini, memiliki tiga tipe, yaitu hormon positif, yang berkaitan dengan hormon estrogen dan ataupun progesteron, human epidermal GF receptor atau HER2, dan triple negatif, yang tidak berkaitan dengan hormon ataupun HER2. Sel tumor dalam perkembangannya seringkali tidak dapat terdeteksi oleh sistem imun kita. Hal ini disebabkan karena sel tumor dapat menghambat kerja sistem imun tubuh. Salah satu sel yang terdampak adalah T-sel. Aspek terakhir, HLA-DR, senyawa ini merupakan senyawa penanda dari aktivasi T-sel. Level HLA-DR diketahui meningkat saat terjadi penyakit autoimun yang berkaitan dengan sitotoksik T-sel atau CTL. Sampel HLA-DR dapat diambil dari darah sehingga pengambilan sampelnya cukup mudah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NOCT merupakan salah satu metode pengobatan yang efektif dalam mengurangi ukuran sel tumor. Namun, hal ini hanya terjadi pada kurang dari 50% pasien yang diobati menggunakan metode ini, sehingga diperlukan asesmen untuk menilai respon pasien dalam menggunakan metode ini. Sebelumnya, telah diketahui bahwa CTL yang banyak mengekspresikan HLA-DR banyak ditemukan pada pasien breast cancer tanpa metastatis di daerah axillary lymph node, walaupun level CTL-nya sama dengan yang dimiliki oleh pasien yang memiliki metastatis pada daerah tersebut. Lalu diketahui pula bahwa pasien yang telah efektif diobati dengan NACT juga memiliki CTL yang banyak mengekspresikan HLA-DR, walaupun level CTL yang dimilikinya sama dengan yang dimiliki pasien yang tidak efektif diobati menggunakan NACT. Dari sini, maka peneliti menghipotesiskan bahwa HLA-DR dapat digunakan untuk memprediksi outcome atau keefektifan NACT pada pasien yang menjalaninya. Material and method. Yang pertama itu ada sampel pada pasien. Untuk in vitro studi, peripheral blood mononuclear cell atau PBMCS, pasien diisolasi dengan gradient Picol atau Merck Millipore, dan PBMC dari donor sehat yang digunakan untuk tujuan kontrol. Formalin fixed paraffin embedded atau FFPE dikumpulkan dari pasien yang cocok dibagi berdasarkan status invasi kelenjar getah bening aksila dan respons terhadap kemoterapi neoadjuvant atau NSCT. Ringkasan karakteristik pasien diberikan dalam tabel 1 di bawah ini. Selanjutnya itu terdapat antibodi. Untuk flow cytometry analysis, sampel tumor dan darah diwarnai dengan cocktail of monoclonal mouse anti-human conjugated antibodies atau MCAT. Di antaranya terdapat anti-CD45 first P atau clone H30 dan lain sebagainya. Kemudian, antibodi yang digunakan untuk imunofluoresensi adalah mouse monoclonal anti-human CD8 atau CD24 dari Santa Cruz Biotechnology and Rabbit polyclonal anti-human HLA-DR A dari Sigma Aldrich. Selanjutnya itu adalah flow cytometry. Sampel BC diwarnai dengan 3D Horizon Fixable Fiability Stain 450 atau BD Bioscience dan dengan campuran antibodi. Kemudian difiksasi dan dipermeabilisasi dengan fix atau firm fit atau E-Bioscience, diikuti dengan pewarnaan intraseluler. Untuk sel darah, pewarnaan dengan antibodi diikuti oleh langkah lisis sel darah merah dengan RBC lysis buffer atau BioLegend. Kemudian data diperoleh dalam PGFRCS sampel 2 sel analyzer dengan FACSD file software V80,1 atau BD Bioscience dan hasilnya dianalisis menggunakan perangkat lunak FlowZo V10. Selanjutnya ada ex vivo stimulation assay. PBMC terisolasi dikultur dalam sinar 16 plate dengan U bottom atau sigma average dengan RMPI 1640 atau Gitco ditambah dengan 10% FBS dan 1% penicillin atau streptomycin atau GA Healthcare. Simulasi dilakukan selama 4 jam atau semalaman untuk ekspresi HLA-DR dengan 35 mg per ml per bol 12 miristate 13 asetat atau PMA sigma average dan 1 mg per ml ionomycin atau Merck Millipore. Breveldin A atau BioLegend ditambahkan selama 4 jam untuk menghentikan transfer ekstraseluler. Kemudian, sel dikumpulkan dan diwarnai dengan MAB dan dianalisis dengan flow cytometry. Lalu terdapat immunofluorescence. Immunofluorescence dilakukan pada formalin fixed paraffin embedded tissues atau FFPE. Parafin dihilangkan dalam silen selama 10 menit dan melewati gradient alkohol 100, 96, dan 70% dan H2O. Pengambilan antigen dilakukan dalam 2 siklus selama 15 menit, masing-masing dengan EDTA dengan swing 20 dalam microliter. Lalu ada ELISA. Plasma pasien diisolasi dari seluruh darah dan dibukukan untuk analisis sitokin lebih lanjut. Jumlah sitokin yang disekresikan diukur menggunakan teknik ELISA, yaitu Human IL-10 atau Immunotools dan IFN Gamma atau BioLegend digunakan sesuai dengan instruksi pabrik.
Konsentrasi sitokin dihitung menggunakan kurva standar spesifik. Selanjutnya terdapat cell sorting. PBMC diwarnai dengan pewarna viabilitas diikuti oleh MABS dan seterusnya. Kemudian sel diurutkan dalam CD3+, atau CD8+, dan seterusnya dalam SACS area 3 atau Jadi Bioscience dengan efisiensi 98%. Lalu terdapat QRT-PCR. Total RNA dari sel yang diurutkan diekstraksi menggunakan RNA-Z microkit atau Qiagen dan ditranskrip secara terbalik dengan transkriptor high fidelity cDNA synthesis kit atau Roche. Kuantitatif real-time PCR atau QRT-PCR dilakukan dengan beberapa primer yang dijelaskan dalam tabel 2 di bawah. Selanjutnya terdapat in vitro co-culture study. HS578T sel lain dipertahankan selama 4 hari dalam DNIM atau BioWest dengan 10% FBS dan 1% penisilin atau streptomycin. Setelah periode itu, supernatan dan sel dipanen untuk co-culture. Supernatan selanjutnya disentrifugasi pada 2000 atm selama 5 menit untuk menghilangkan debit seluler dan kemungkinan antigen seluler. PBMC dilapiskan pada 96U flat well bottom dalam 4 kondisi, yaitu monokultur dengan penambahan supernatan dari kultur HS58T dengan canonical stimulus PMA dan ionomycin, dan dalam co-kultur pada rasio 20:1 atau PBMCS atau HS578T. Lalu PBMC dikumpulkan 48 jam setelahnya dan dianalisis dengan flow cytometry. Kemudian yang terakhir terdapat analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dalam graph paired prism P6 dan signifikansi statistik dipertimbangkan untuk P0,05. Perbandingan antara sampel dilakukan dengan uji Mann-Whitney, non-parametrik dan korelasi dihitung dengan Spearman-R uji. Kurva ROC dilakukan untuk menetapkan ambang batas untuk membagi responden NSVT dari non-responden. Analisis ini dilaksanakan untuk HLA-DR yang mengekspresikan CTL dan PRE. Area yang ditentukan di bawah kurva, sensitivitas, dan spesifikasi itu diperhitungkan. Titik foto untuk tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL adalah parameter yang juga ditentukan oleh analisis kurva erosi, mengingat nilai ekspresi yang sesuai dengan sensitivitas dan spesifisitas maksimum. Lalu dipasangkan t-test digunakan untuk analisis uji kultur. Pada tahap pertama penelitian ini, sampel dipisahkan berdasarkan status invasi axillary lymph node-nya. Sampel kemudian dianalisis menggunakan flow cytometry dan dibandingkan hasil dari kedua grup tersebut. Hasil komponen sistem imun antar pasien yang didapat sekilas memang sangat beragam. Pada komponen di grafik A, yaitu leukosit, T dan B cells, juga NK cell, komponen grafik B, yaitu dendritic cells, neutrophil, juga makrofag M1 dan M2, memiliki level yang sama pada kedua grup. Begitu pula pada komponen grafik C, yaitu T helper, CTLS, dan Tregs yang memiliki level sama di antara kedua grup. Jika melihat dari level aktivasi T cell, yang dilihat dari keberadaan penandanya, yaitu HLA-DR, dan CD69, akan terlihat perbedaan di antara pasien yang efektif terobati menggunakan NACT atau tidak. Pada pasien yang tidak mengalami metastatis, HLA-DR diekspresikan lebih tinggi pada CTLS daripada regulatory T-cell. Tidak ada perbedaan dari ekspresi HLA-DR pada T-helper. Namun, pada penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut tentang perbedaan ekspresinya pada masing-masing tipe T-helper cell seperti TH1 dan TH2 yang mungkin saja dapat mempengaruhi hasil kedepannya. Berikut gambar di samping adalah representasi dari flow cytometry pada ekspresi HLA-DR berdasarkan sel pengekspresinya. Dari penggambaran ini dapat dilihat jelas bahwa HLA-DR diekspresikan lebih tinggi pada CTLS pasien yang tidak mengalami metastatis, dan sebaliknya diekspresikan lebih tinggi oleh Treg pada pasien yang mengalami metastatis. Analisis juga dilakukan pada penanda aktivasi T-cell lainnya, yaitu CD69, namun tidak menghasilkan hasil yang sama dengan HLA-DR. Hal ini diduga disebabkan karena CD69 diekspresikan pada awal masa aktivasi T-cell, sedangkan HLA-DR diekspresikan setelahnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa slide sebelumnya adalah HLA-DR pada jenis T-cell yang berbeda dapat membedakan pasien dengan metastatis atau tidak. Dalam membuktikan bahwa HLA-DR berasosiasi dengan keefektifan NACT terhadap pasien, maka sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu rangkaian proses NACT. Pada awal pengobatan, pasien harus menjalani 4 periode penggunaan doxorubicin dan cyclophosphamide. Setelahnya, pasien dibedakan berdasarkan tipe breast cancer yang dideritanya. Jika ia bukan termasuk tipe HER2, maka ia akan mendapatkan terapi paclitaxel selama 12 minggu. Namun, jika ia termasuk tipe HER2, maka terdapat tambahan transumab selama terapi tersebut. Setelah setidaknya 12 minggu, maka pasien dapat dinilai outcome-nya, apakah dia efektif terobati menggunakan NACT ataupun tidak. Pasien yang efektif terobati dengan NACT atau responder memiliki beberapa ciri, diantaranya telah terlihat respons patologi yang membaik secara penuh ataupun parsial, yang hanya menyisakan sel tumor kurang dari 10% dibandingkan ukuran awalnya, dan tidak berpengaruh apapun terhadap axillary lymph node. Pasien yang tidak terobati secara efektif atau non-responder adalah pasien yang masih memiliki massa tumor lebih dari 50% dibandingkan ukuran awalnya,
pasien yang mengalami metastatis lebih lanjut pada otak, hati, maupun paru-paru, ataupun pasien yang kambuh setelah NACT. Grafik di atas merupakan hasil dari flow cytometry sampel pada penelitian ini. Dapat diamati bahwa responder memiliki ekspresi HLA-DR yang tinggi pada CTLS-nya jika dibandingkan dengan non-responder. Lebih jauh lagi, berikut adalah presentasi penyebaran sampelnya dengan simbol segitiga hitam untuk responder yang berkumpul pada puncak kolom CTLS dan pangkal kolom T-rex untuk memperjelas grafik sebelumnya. Berikut ini adalah level CTLS dan T-rex pada seluruh sampel. Dapat dilihat bahwa level T-cell secara statistik tidak jauh berbeda antara sampel dari responder maupun non-responder. Terdapat beberapa komponen imun lainnya yang juga berpotensi untuk menandai perbedaan respon antara pasien NACT seperti PD1, IL-10, dan lain sebagainya. Namun, tidak ada salah satu pun dari komponen tersebut yang secara statistik berbeda signifikan dalam membedakan antara responder dan non-responder. Selain itu, komponen tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar klasifikasi kondisi pasien berdasarkan level keberadaannya di dalam tubuh. Berikut adalah representasi imunofluorensi dari sel tumor responder dan tidak menunjukkan adanya kolokalisasi dari anti-CD8 maupun anti-HLA-DR. Di daerah intratumor, lebih tepatnya pada daerah yang dikelilingi oleh jaringan tubuh yang normal, tidak ditemukan adanya kolokalisasi penanda apapun. Hasil yang berbeda terlihat pada daerah di luarnya. Pada daerah tersebut ditemukan CTLS, namun tidak ada kolokalisasi khusus dari HLA-DR, yang menandakan bahwa HLA-DR tersebar secara luas pada daerah tersebut. Nah, hasil dari pengamatan ini disimpulkan bahwa CTLS yang banyak mengekspresikan HLA-DR cenderung lebih banyak terletak pada tumor intraepitelial atau luar dibandingkan pada tumor yang dikelilingi oleh jaringan tubuh yang normal. Circulating CTL mempertahankan HLA-DR dari tumor infiltrating CTL pada pasien kanker payudara. Untuk melihat hubungan antara tumor imun microenvironment dengan darah tepi, sampel darah diambil dari 31 orang pasien sebelum diberi NACT, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan flow cytometry. Dapat dilihat pada gambar, ekspresi dari HLA-DR pada tumor infiltrating CTL ada hubungannya dengan ekspresi HLA-DR di circulating CTL. Circulating CTL mempunyai level HLA-DR yang lebih tinggi pada pasien yang merespon NACT dibandingkan dengan pasien yang tidak merespon NACT dan healthy donor. Pasien yang tidak merespon NACT memiliki level HLA-DR dalam circulating CTL yang lebih rendah dibandingkan dengan healthy donor. Level IFN gamma dan IL-10 pada pasien pre-treatment yang dianalisis dengan menggunakan ELISA memperlihatkan bahwa pasien tanpa axillary lymph node invasion, seperti pasien yang merespon NACT, mempunyai IFN gamma yang lebih tinggi dan IL-10 yang rendah, yang mana hal ini sejalan dengan lebih dan kurang teraktivasinya circulating CTL. PMBC diisolasi dari darah pasien yang merespon NACT dan pasien yang tidak merespon NACT, dan hasilnya, ekspresi HLA-DR dalam CTL lebih tinggi pada PMBC pasien yang merespon NACT dibandingkan dengan pasien yang tidak merespon NACT. Hasil ini mendukung bahwa tumor imun features dipertahankan secara sistemik dan darah bisa dipakai secara spesifik untuk mendeteksi HLA-DR CTLs, di mana ini potensial untuk digunakan sebagai biomarker untuk respon terhadap NACT. HLA-DR expressing CTL meningkatkan ekspresi dari efektor immune response related molecule. Untuk menguatkan bukti bahwa HLA-DR positif CTL merupakan limfosit yang teraktivasi dengan aktivitas sebagai antitumor, peneliti mengukur dari sampel pre-treatment ekspresi dari infiltrated HLA-DR positif CTL dan HLA-DR negatif dengan menggunakan flow cytometry. Dan hasilnya hanya HLA-DR positif CTL yang mengekspresikan IFN gamma dan granzyme B yang tinggi. Dan selanjutnya, peneliti juga menganalisis ekspresi dari molekul-molekul ini pada HLA-DR positif CTL dan HLA-DR negatif CTL dari PMBC pasien. Sama seperti tumor, circulating HLA-DR positif CTL mengekspresikan IFN gamma dan granzyme B yang lebih banyak daripada HLA-DR negatif CTL. Walaupun HLA-DR negatif CTL dari penderita PMBC mempunyai ekspresi granzyme B yang lebih banyak ketika dibandingkan HLA-DR negatif CTL dari tumor. Persentase dari HLA-DR positif CTL dari PMBC yang mengekspresikan granzyme B dan intensitas fluoresensi median yang sesuai secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dalam HLA-DR negatif CTL dari PMBC. Desain ex vivo menstimulasi PMBC dari responden yang mana mengekspresikan HLA-DR dalam CTL yang lebih banyak dari PMBC non-responden memiliki peningkatan ekspresi IFN gamma dalam CTL dan penurunan level IL-10 yang diproduksi oleh sel T helper dan atau Treg daripada menstimulasi PMBC dari non-responder. Hasil ini menyatakan bahwa CTL yang mengekspresikan HLA-DR adalah aktif dan merupakan efektor limfosit yang mempunyai efek protektif antitumor, yang mana bergantung pada prevalensi tingginya dalam kanker payudara tanpa axillary lymph node metastasis dan atau pada NACT responden.
Respon dari antitumor maupun protumor tidak hanya muncul karena sel imun dalam tumor dan molekul bioefektornya, tetapi juga oleh antigen tumor dan ekspresi dari sitokin, kemokin, dan mediator imun lainnya yang dilepaskan oleh jaringan kanker. Dengan demikian, stimulasi aktivitas CTL antitumor bergantung pada molekul yang ada di lingkungan tumor tersebut. Berdasarkan penelitian, peneliti menggunakan analisis flow cytometry terhadap pretreatment dari breast cancer sampel bahwa CTL yang mengekspresikan HLA-DR berkorelasi terbalik dengan Treg yang diaktifkan secara imunosupresif yang juga mengekspresikan HLA-DR. Tingkat ekspresi dari HLA-DR dalam CTL berkorelasi negatif dengan ekspresi TGF-beta yang mana meningkatkan profil metastasisnya. Hal itu juga berkorelasi negatif dengan IL-23, IL-12 yang merupakan pro-inflamasi tapi dapat memperbaiki aktivitas CTL melalui aktivasi Treg. Di samping itu, ekspresi dari HLA-DR dalam Treg secara positif berkorelasi dengan ekspresi dari molekul-molekul protumor dan juga IL-7 dan IL-10 yang dapat mengganggu aktivasi CTL dan mengarahkan ke perkembangan tumor. Ketika analisis yang sama dilakukan dengan CTL atau T-rex tanpa memperhitungkan ekspresi HLA-DR, tidak ada korelasi yang signifikan antara sel-sel ini dan molekul-molekul dari lingkungan tumor. Namun, hasil tersebut tidak ditunjukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL berbanding terbalik dengan kemampuan imunosupresif dan protumor dari tumor. Hal ini dinyatakan melalui dua bukti. Yang pertama adalah jumlah CTL yang mengekspresikan HLA-DR berbanding terbalik dengan jumlah T-rex imunosupresif teraktivasi yang juga mengekspresikan HLA-DR. Bukti yang kedua berdasarkan korelasi Spearman ditunjukkan bahwa tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL berbanding terbalik dengan tingkat ekspresi molekul protumor seperti TGF-beta, PD-L1, interleukin 6, 8, dan interleukin 1 beta, dan juga interleukin 23 atau interleukin 12. Berbeda dengan CTL, tingkat ekspresi HLA-DR dalam T-rex berbanding lurus terhadap ekspresi molekul protumor seperti interleukin 1 beta, 23, 6, dan interleukin 10 dan 17 yang dapat menurunkan aktivasi CTL dan mengarah pada perkembangan tumor. Sel limfosit apa yang diisolasi? Sebenarnya yang diisolasi itu T sama B, cuman nanti kita berfokus ke sel limfosit T. Dari mana sel limfosit diperoleh? Dari cuplikan ini diketahui bahwa sel limfosit diperoleh dari sampel breast cancer dan juga sampel darah pasien. Sel limfosit dapat diperoleh dari sel kanker dan peripheral blood. Fresh sampel ini kemudian dipisahkan secara mekanik menggunakan PD Medicon, disaring dan dicuci satu kali dengan menggunakan PBS. Setelah diisolasi, PMBC didinginkan dalam 90% fetal bovine serum dan 10% dimethyl sulfoksida hingga akan digunakan. Adapun aktivitas yang diamati yaitu yang pertama, ekspresi HLA-DR dari CTL dan T-rex, dan yang kedua, ekspresi HLA-DR dari CTL itu sendiri. Bagaimana cara mengukur aktivitas limfosit? Cara mengukur aktivitas limfosit itu menggunakan analisis flow cytometry untuk mengukur level HLA-DR pada CTL atau TREG yaitu sampel BD atau breast cancer. Kemudian diwarnai dengan menggunakan BD horizontal stable variability atau BD bioscience dengan campuran antibody. Lalu dipermeabilitasi dengan fixed atau firm kit atau bioscience, lalu diikuti dengan pewarnaan intraseluler. Bagaimana hasil pengukuran aktivitas limfosit pada paper tersebut dapat dilihat pada gambar A. Jumlah CTL tetap lebih banyak daripada TREG sekalipun pada non-responder, dan TREG justru menunjukkan perbedaan signifikan walaupun pada responder NSCT. Hal ini menandakan bahwa CTL dapat menjadi marker yang lebih poten karena aktivitasnya yang didukung pada gambar B berikut yang menunjukkan tingkat ekspresi HLA-DR lebih tinggi pada CTLS dan lebih rendah pada TREG-nya. Kemudian, dilihat pada responder NACT menunjukkan kadar HLA-DR yang lebih tinggi pada CTLS dan lebih rendah pada TREG dibanding dengan non-responder. Selanjutnya, bagaimana kesimpulannya terkait aktivitas sel limfosit pada paper tersebut? Yang pertama, CTL yang mengekspresikan HLA-DR dapat menjadi faktor prediksi potensial yang sensitif dan spesifik untuk respon NACT, karena dapat menunjukkan status invasi kanker payudara terhadap nodus limfa akseleri, di mana tingginya ekspresi HLA-DR cenderung menunjukkan bahwa kanker payudara masih tanpa metastasis atau belum menginvasi nodus limfa akseleri, dan juga memberikan respon yang baik terhadap NACT. Yang kedua, tingkat ekspresi HLA-DR oleh CTL dapat diambil dari darah dengan mudah, karena ekspresi HLA-DR oleh CTL yang menginfiltrasi kanker berbanding lurus dengan ekspresi dari CTL sistemik. Akhirnya sudah di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah.